Selamat malam saudara. Upaya pencarian korban KM Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Madura terus berlanjut. Tim gabungan telah memperluas area pencarian hingga radius 10 mil menggunakan helikopter dan sejumlah kapal. Namun di sisi lain, keluarga korban terus menanti agar anggota keluarganya bisa segera ditemukan dengan selamat. Saudara, kami akan menghadirkan informasi terbaru dari proses evakuasinya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Juga bersama sorotan lainnya soal Timnas Garuda yang akan menghadapi Vietnam di ajang Piala AFF 2026. Ini jadi laga penentuan jika Indonesia ingin memastikan tiket ke semifinal. Lalu bagaimana analisis jalannya pertandingan nanti? Kami juga akan menyajikan laporan langsung jelang pertandingan dari Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Dua topik ini dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Diduga karena alami remblong, 5 unit kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Bukit Tinggi Lubuk Sikaping, kawasan Lurah Baringin, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Akibat peristiwa ini 3 orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol. Mundur dulu. Tahan dulu. Truk yang melaju dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol kehilangan kendali ketika berada di jalan yang menurun. Kendaraan melebar ke sisi kanan jalan dan menabrak truk tronton yang tengah berhenti karena mengalami kerusakan. Benturan keras kedua kendaraan menyebabkan truk tronton terdorong hingga mundur dan menabrak 3 kendaraan lainnya yang berada di belakang dan jatuh ke jurang. 3 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Selain mengakibatkan korban luka, sejumlah kendaraan juga mengalami kerusakan parah. Diduga itu penyebab terjadi kecelakaan itu mobil truk engkel yang warna kuning. Korban sampai hari ini jumlah ada 3 ya. Memang tadi malam kita 2 masuk rumah sakit. Kemudian ada satu lagi supir yang awalnya mungkin luka ringan atau di bawah urut kampung. Tapi kami sarankan untuk dibawa ke UGD. Jadi korban sampai saat ini sudah 3 orang. Lanjutnya, semua kendaraan yang terlibat kecelakaan kita amankan ke Satlantas ya. Untuk saat ini sudah 3 kendaraan kita amankan, tinggal 2 lagi. Itu 2 ini kita menunggu alat berat yang kita datangkan dari luar provinsi. Ke peristiwa lainnya, kebakaran hebat hanguskan 2 unit bangunan di daerah Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Kebakaran berawal dari salah satu rumah warga. Angin yang kencang membuat api cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan 1 unit bangunan lain yang ada di sebelahnya. Akibatnya 2 unit rumah dan 1 warung milik warga hangus dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 8 unit armada untuk langsung memadamkan api. Polisi hingga kini masih mendalami penyebab utama kebakaran. Bengkel, jualan gas. Kebetulan ada mobil yang 2 terbakar dengan 1 becak, Honda becak dan 1 Honda 2. Yang 1 kalau rumah 1 unit yang kena. Bersama warung juga gitu? Iya. Ada kendaraan roda 2, roda 4 juga tadi Pak? Yang kena itu mobil 2, Honda becak 1 roda 2. Berarti untuk penyebab pasti masih penyelidikan polisi ya? Iya, penyebabnya masih diselidiki oleh pihak polisian. Beralih ke informasi dari sekelompok remaja dengan senjata tajam diduga melakukan penyerangan ke sebuah permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku tak segan melempar bom molotov hingga menyebabkan 2 orang mengalami luka. Mama air, Mak.
Suasana tegang terjadi di Gang Swadaya Jalan Ki Hajar Dewantara Kecamatan Ciputat yang mendadak berubah mencekam pada Minggu dini hari. Sekelompok orang yang diduga bersenjata tajam masuk ke dalam lingkungan perumahan dan memicu kepanikan. Dalam aksinya, para pelaku diduga melempar bom molotov ke arah rumah warga hingga memunculkan kobaran api. Mereka juga diduga mengambil sejumlah botol berisi bensin, lalu kembali melemparkannya ke arah rumah warga. Api yang berada di sejumlah titik rumah akhirnya berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, 2 warga mengalami luka. Tiba-tiba remaja perempuan teriak-teriak, Bapak RW, kita diserang. Saya keluar rumah itu ternyata benar. Penyerang itu udah sampai di dekat rumah saya. Dengan ya mereka semua bersenjatakan celurit yang bukan main panjang-panjangnya. Beberapa kelompok remaja ini menyerang kembali ke dalam sambil melemparkan bom molotov. Ini bom molotov dengan api yang besar. Kemudian karena mungkin mereka kurang puas, mereka mengambil bensin di toko Madura. Ya, mengambil di situ, ditembak lagi kemari sampai api itu membesar sampai ke atas. Kini polisi masih menyelidiki pasca aksi penyerangan kelompok remaja di area permukiman. Sejumlah remaja sudah ditahan untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih mengusut pemicu penyerangan termasuk ajakan melalui media sosial dan informasi soal dugaan penggunaan bom molotov. Polisi juga kini meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi. Sejumlah saksi yang juga warga setempat dimintai keterangan tentang peristiwa penyerangan. Dugaan sementara peristiwa bermula dari aksi tawuran 2 kelompok remaja dan terjadi aksi saling kejar hingga masuk ke area permukiman. Terkait dengan molotov, kami akan dalamin lagi. Ada beberapa orang remaja, anak-anak ini yang kami amankan saat ini dan akan kami tidak lanjuti. Kami dalamin sekali lagi perannya apa nih orang ini. Apakah memang ada yang memerintah? Apakah memang murni ini adalah sebuah ajakan melalui media sosial? Ini lagi dalam proses pendalaman kami. Doakan dalam waktu dekat sudah clear semua dan masyarakat mau atau aware untuk menjaga putra-putranya untuk tidak keluar di saat jam-jam malam. Berikutnya, saudara, jelang laga Piala AFF Indonesia lawan Vietnam, sejumlah pengamanan dikerahkan. Sejumlah pengamanan telah disiapkan untuk laga pertandingan yang baru akan dimulai pada pukul 20.30 pada malam nanti di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat. Jumlah supporter juga sudah tiba di stadion untuk menyaksikan timnas Garuda melawan tim The Golden Star Warriors. Laga kedua timnas ini diprediksi akan berlangsung cukup intens. Skuad asuhan John Herdman menempati posisi kedua di klasmen grup A dengan 6 poin, sementara Vietnam berada di posisi ketiga dengan perolehan 4 poin. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan supporter dan timnas Garuda dalam laga pertandingan malam ini, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Anggi Mendarwan yang melaporkan langsung dari Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Bene, antusiasme supporter di sana, kondisi terkini di lokasi bagaimana? Apakah sudah mulai memadati Stadion Pakansari para supporter yang akan menyaksikan timnas malam ini? Ya, Radi, memang kalau soal antusiasme ini kayaknya tidak perlu ditanyakan lagi karena untuk supporter timnas Indonesia sendiri ini sudah mulai berdatangan tadi sekitar pukul 4 meskipun open gate-nya sendiri ini baru dibuka pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, memang tadi saya sempat bertanya kepada beberapa supporter begitu ya, ada yang datang dari Medan tapi juga ada yang datang dekat begitu ya di daerah Bojonggede seperti satu keluarga yang berada di sebelah saya. Halo Indonesia. Radi, saya mau wawancara dikit nih ya. Oke, Mas Rahmat, tadi kita sudah kenalan ya. Mas Rahmat, boleh diperkenalkan ini datang dari mana dan sama siapa aja nih?
Saya datang dari Bojonggede bawa istri saya dan kedua orang anak saya. Berarti memang biasanya suka nonton timnas ya, Mas? Iya, timnas, sering nonton timnas. Oke. Nah, Mas, ini kan Indonesia lawan Vietnam. Nanti ngelihat pertandingan seperti apa dan prediksinya seperti apa nih, Mas Rahmat? Otomatis kita akan menyerang lebih awal ya. Kita mencari kemenangan dengan skor 3-0. Siapa nih yang nyetak golnya nih? Michel Becker. Michel Becker. Adanya siapa? Tahu nggak pemainnya? Siapa? Oke, Mas, optimistis nggak kalau Indonesia bisa menang hari ini dan bisa juara AFF di tahun ini? Ya pasti optimis dengan skuad yang sekarang ada. Otomatis kita akan jadi juara AFF untuk pertama kalinya. Pemain favoritnya siapa kalau boleh tahu? Verdong. Oke, siap. Terima kasih Mas Rahmat. Silakan melanjutkan lagi, masuk kembali. Dadah dulu dong, Indonesia. Oke, Radi dan juga saudara, itu dia tadi keseruan satu keluarga begitu ya, dari Bojonggede, dekat memang, tapi satu keluarga begitu ya, khusus untuk mendukung timnas Indonesia pada hari ini melawan Vietnam. Radi? Ya, kalau tadi dari Bojonggede, tapi banyak juga tadi ya, Bene bilang juga dari luar Bogor, bahkan dari luar Jakarta ya, yang datang untuk menyaksikan timnas, ada yang dari luar pulau bahkan. Kalau tadi soal keseruan para pendukung timnas, supporter timnas, saya ingin tanya juga Bene, udah ada bocoran nggak kira-kira terkait strategi permainan malam ini untuk timnas Garuda? Siapa yang akan diturunkan oleh pelatih John Herman dan formasi yang dipakai? Ya, Radi, memang kalau soal bocoran strategi, biasanya ini baru akan keluar 1 jam jelang pertandingan begitu ya, atau kick off. Karena kick off-nya sendiri baru dimulai pada 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan untuk starting 11, untuk line up pada hari ini akan keluar pada pukul 19.30. Nanti sama-sama kita baru bisa memprediksi siapa yang akan main begitu ya, siapa yang akan dimainkan awal-awal pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada hari ini. Tentunya kita juga melihat Michel Becker pada pertandingan sebelumnya melawan Kamboja, debutan yang cukup menarik karena mencetak hat-trick begitu ya. Namun kalau dari informasi yang kami terima, Marcelino Ferdinand hingga hari ini masih belum bisa diterjunkan untuk membela skuad Garuda karena masih dalam proses pemulihan cedera begitu ya. Namun yang dari informasi John Herman sendiri, ini juga harus mengantisipasi pertahanan Vietnam karena juga permainan Vietnam yang cukup intens dan rivalitas antara kedua negara ini cukup tinggi begitu, Radi. Ya, meskipun Marcel belum bisa main, tapi bocorannya Wak Haji siap diturunkan. Ada Ragnar Oratmangun di sisi kiri untuk menggantikan Marcelino yang kemarin juga pada pertandingan perdana di Pakansari melawan Kamboja punya kontribusi yang luar biasa untuk gol-gol Michel Becker. Terima kasih Benediktus Aditya dan Anggi Mendarwan melaporkan langsung dari Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Berita dari Iran membentangkan spanduk bergambar Donald Trump dan ancaman pembunuhan setelah Trump klaim menunda serangan besar-besaran ke Iran. Ada sebuah spanduk dengan gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tulisan, "Kami akan membunuhmu." Ini terpasang di depan rudal balistik Zolfahar dan Zohadar, Iran, di lapangan Azadi Tehran pada Minggu waktu setempat. Spanduk ini terpasang di tengah penundaan serangan Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan jet F-35C Korps Marinir melaju kencang di dek penerbangan sebelum melesat ke langit di atas Laut Arab saat pasukan Amerika melanjutkan blokade maritim mereka terhadap Iran. Pesawat tempur siluman tersebut lepas landas dari USS Abraham Lincoln saat kapal induk tersebut mendukung blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang diperbarui dan menargetkan kapal-kapal yang berlayar ke dan dari pelabuhan Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen saat publikasi. Washington, saudara, pertama kali memberlakukan blokade pada bulan April lalu selama konfliknya dengan Iran. Blokade dilakukan ketika Amerika Serikat menekan Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menyetujui kesepakatan damai. Operasi diaktifkan kembali pada 14 Juli setelah serangan Iran terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump klaim sekutu Washington di Timur Tengah bersama Iran mendesak pembatalan serangan terbesar sejak Perang Dunia II terhadap Teheran. Penundaan serangan dilakukan jelang perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization. Dilaporkan kantor berita Iran, sumber militer Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Teheran telah meminta Washington membatalkan serangan. Sumber militer Iran menyebut pernyataan Trump sebagai kebohongan baru. Sumber-sumber militer Iran menggambarkan pernyataan Trump sebagai upaya putus asa menekan negara-negara Teluk. Setelah jeda ada informasi lainnya yang akan kami hadirkan, salah satunya soal keluarga korban penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb yang tidak bisa menahan tangis sambil menunggu kabar terbaru proses evakuasi. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Soal bagaimana hingga sore ini proses pencarian korban kapal motor Mutiara Sentosa II, kita langsung menuju ke Surabaya, Jawa Timur untuk melihat secara langsung bagaimana proses pencarian para korban sampai dengan sore hari ini. Kita tanyakan informasi paling baru kepada jurnalis Kompas TV, Arif Hidayat, dan juru kamera Tri Utomo di Tanjung Perak, Surabaya. Arif, jadi total ini berapa jumlah korban yang masih dicari oleh tim gabungan? Bagaimana upaya pencariannya sepanjang hari ini, Arif? Selamat petang Audrey dan saudara. Beberapa saat yang lalu Kepala Badan SAR Nasional Republik Indonesia ini memberikan keterangan di posko terpadu terbakarnya KM Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pada hari kedua proses atau upaya pencarian dan penyelamatan dari korban terbakarnya KM Mutiara II Sentosa di perairan Sepudi atau di perairan Kepulauan Sumeneb, Madura ini, saat ini masih tercatat 234 penumpang terevakuasi. 5 diantaranya meninggal dunia dan 9 masih sedang dirawat di rumah sakit. Namun beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi yang hal ini juga telah kami konfirmasi kepada Badan SAR Nasional bahwa ada 62 korban selamat yang saat ini dievakuasi ke Pulau Masa Lembu yang juga merupakan gugusan kepulauan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. 62 korban selamat ini selanjutnya akan dibawa ke posko terpadu di terminal atau pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, atau baru saja telah berangkat ke posko terpadu ini yang memerlukan waktu atau estimasi perjalanan laut selama 10 sampai 11 jam. Pada proses pencarian korban KM Mutiara Sentosa II ini, tim SAR gabungan mengerahkan sedikitnya 13 kapal laut dan 1 diantaranya helikopter milik Polda Jawa Timur. Kenapa sebanyak ini yang dikerahkan? Karena seluruh penumpang yang ikut di KM Mutiara Sentosa II ini pada saat detik-detik terbakarnya KM Mutiara Sentosa ini, seluruh penumpang terkonfirmasi telah menggunakan pelampung yang berwarna merah atau berwarna kontras dengan air laut, sehingga proses pencarian ini dapat memudahkan upaya proses pencarian karena warna pelampung yang kontras, sehingga tim SAR gabungan juga memerlukan pantauan udara mengingat
arus laut dan angin pada awal Agustus ini sangat kencang yang berarah maksud kami ke arah utara di perairan Sumeneb, Madura. Audrey. Ya, kalau untuk proses pencarian tidak hanya menggunakan kapal-kapal tapi juga tadi melakukan pencarian di udara begitu ya, Arif. Tapi kemudian kalau tadi dikatakan ada kendalanya anginnya cukup kencang, tapi apakah dengan kendala angin yang cukup kencang, tentu kan keluarga 24 jam selalu menanti ya kabar dari pihak Basarnas. Nah, apakah pencarian tetap dilanjutkan malam hari? Singkat saja, Arif. Pencarian, sebagaimana yang kami konfirmasi dari Kabasarnas RI, barusan pencarian akan terus dilakukan hingga malam hari ini dengan mengerahkan KN SAR Permadi dan KRI Nala 362 milik Armada 2 TNI Angkatan Laut. Jadi apa yang akan dihasilkan dari proses pencarian hingga malam hari ini, hasilnya besok akan disampaikan di konferensi pers gabungan atau konferensi pers terpadu di posko terpadu terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 ini, Audrey. Nanti informasi paling baru dari teman-teman Basarnas untuk menemukan anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara 2. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Arif Hidayat. Tetap bersama kami, saudara. Sempat menjanjikan serangan besar-besaran ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menarik kembali perkataannya. Serangan ditunda karena ada kesepakatan baru. Apa itu? Ulasannya saat lagi. Punya apa kamu? Punya Aku FIFA dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku FIFA dan dapatkan hadiahnya. Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte. Aku FIFA, dari sumber terjaga dan 7 tahap nano purifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa. Sejukan hidup sepenuhnya, Aku FIFA, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari Sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. Jadi ini hanya cuma pindah-pindah metode aja sih. Caranya sebentar baik, sebentar negosiasi. Tapi tujuan utamanya, tujuan strategisnya tetap sama sebenarnya. Harus diakui Amerika Serikat juga sangat khawatir sebenarnya dengan ancaman militer dari Iran. Karena kalau kita melihat sumber-sumber dari Iran sendiri, itu rudal balistik Iran itu sudah semakin cepat, semakin presisi, dan semakin kuat daya ledaknya. Setelah berkoar-koar akan melancarkan serangan besar yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ternyata kembali menarik ucapannya. Ia memutuskan menunda serangan ke Iran. Trump bilang ada permintaan dari Iran dan negara lain di Timur Tengah
untuk menunda segala serangan karena kerangka kesepakatan dengan Iran telah disetujui, termasuk soal pembukaan Selat Hormuz dan soal nuklir Iran. I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. So we're holding it. We'll just see. We can do it anytime we want. But we were asked by the three primary groups. We were also asked by Iran, very strongly actually. They said we'd like to make a deal. Di kesempatan lain, Trump mengklaim Amerika sudah bersikap baik, sementara Iran sedang dihancurkan. Menurut Trump, Iran tak lagi punya angkatan laut dan udara. Trump yakin, kini kemampuan Iran sangat kecil. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. Pakar strategi militer dan keamanan menilai, meski sikap Trump sering berubah-ubah untuk melancarkan serangan ke Iran, namun sebenarnya tujuan atau targetnya tetap sama. Inkonsistensi sikap Trump sangat dipengaruhi tekanan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Itu kan sangat, ini maksudnya apa sih? Mau menyerang atau mau bernegosiasi, atau dua-duanya sembari menyerang sambil bernegosiasi begitu. Tapi intinya tetap tujuannya adalah bagaimana menghentikan tadi ya, Iran bisa memperkaya uraniumnya, menghentikan senjata nuklir Iran, menghentikan Iran menguasai Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi ini hanya cuma pindah-pindah metode aja sih. Caranya sebentar baik, sebentar negosiasi. Tapi tujuan utamanya, tujuan strategisnya tetap sama sebenarnya. Kalau menyerangnya sih sangat mungkin terjadi, Mas Yasir. Artinya dia memang punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, pertanyaannya cuma tinggal satu, kapan Trump memang akan melakukan serangan. Kedua, gini, karena Trump sendiri di dalam negerinya kan memang benar-benar dikejar satu, dia itu ditekan juga bukan saja oleh oposisinya, bukan saja oleh Partai Demokrat, tapi juga ditekan dari Partai Republiknya, pendukungnya dari Partai Republik. Ada dua misalnya yang menekan kalau dari Partai Republik gitu ya. Satu, kelompok hawkish itu memang maunya buru-buru menyerang gitu, buru-buru selesaikan Iran gitu, biar tuntas maunya kelompok yang hawkish. Di sisi lain ada juga kelompok Republik itu yang justru merasa bahwa ini memang tidak bisa berlama-lama karena ini sudah menjelang midterm gitu ya, dan dibutuhkan exit strategi yang cepat, yang harus selesai beres dan tidak membuat Amerika malu gitu. Jadi ada tekanan-tekanan di dalam publiknya Amerika. Tapi di sisi lain ada juga yang menekan Trump itu untuk sudahlah berhentilah perang, bukan karena mereka nggak melihat Iran sebagai ancaman. Mereka melihat Iran sebagai ancaman, tapi mereka juga nggak mau perang itu terlalu lama dan terlalu banyak korban, kemudian keluar biaya terlalu banyak. Nah, tekanan-tekanan seperti inilah yang menurut saya membuat Trump itu seperti berubah-berubah dia punya metodenya, caranya. Tujuan strateginya sekali lagi sebenarnya tetap sama. Sementara pakar hubungan internasional menilai sikap Trump memperlihatkan rasa frustasi dan kebingungan Amerika Serikat dalam menghadapi perang yang tak kunjung usai. Amerika Serikat diduga juga khawatir dengan kemampuan tempur Iran yang terbukti mampu menghancurkan aset-aset militernya di Timur Tengah. Ini sebenarnya perang informasi ya. Kalau dalam teori namanya deception ya. Perang ini sudah sangat melelahkan semua, terutama sekali Amerika Serikat. Direncanakan perang itu kurang dari 1 minggu, tapi sudah berjalan 5 bulan 10 hari. Ini mendekati mendekati 3 November 2026, yakni 4 bulan mendatang, di mana akan ada pemilu sela. Di dalam kondisi kebingungan seperti ini, Donald Trump mengeluarkan statement yang mengagetkan ya. Ternyata rekomendasi dari kalangan militer Amerika Serikat itu juga sudah
tegas. Mereka mengakui bahwa banyak target-target yang berhasil Iran capai, tapi pada saat yang sama juga mereka mengatakan Iran itu sebenarnya tinggal 20% lagi, dan kalau kita hajar terus-menerus, kita bom terus-menerus, itu akan membawa perang menuju skala masif, dan itu akan menyeret Amerika Serikat ke perang darat. Harus diakui Amerika Serikat juga sangat khawatir sebenarnya dengan ancaman militer dari Iran. Karena kalau kita melihat sumber-sumber dari Iran sendiri, itu rudal balistik Iran itu sudah semakin cepat, semakin presisi, dan semakin kuat daya ledaknya. Misalnya Iran sudah berhasil meledakkan radar dan basis-basis pertahanan udara Amerika Serikat di semua pangkalan militer yang ada di Timur Tengah. Misalnya kita lihat bahwa misalnya perangkat-perangkat seperti Patriot Air Defense Radar, kemudian monitoring radars, kemudian tactical radars itu sudah banyak hancur, total 47. Kemudian juga pada namanya operational infrastructure Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, itu ada 48 aset yang sudah hancur. Misalkan tahu persis Amerika Serikat sedang dikejar waktu, dan Iran mengatakan persenjataan kami dari hari ke hari sudah semakin canggih dan semakin akurat, dan untuk itu Iran tidak meminta bantuan dari Cina dan Rusia, walaupun mereka mengatakan kami sudah bekerja sama dengan Iran di masa lalu, dan sekarang Iran sudah mampu bergerak sendiri. Analis lain mengatakan perang Amerika Serikat-Iran berada pada titik kritis dengan potensi eskalasi lebih lanjut seiring pola serangan bolak-balik kembali berlanjut. Sementara harapan untuk berakhirnya konflik secara cepat kian memudar. From the Iranian point of view and perspective, as much as they can enlarge the war in terms of the compass, in terms of the geographical areas that the war is taking place into it, is actually going to be a leverage for them. To them, an isolated war, which is only taking place between Iran, United States, and Israel, is actually an advantage for the United States. But the war that has a regional-wide effects is an advantage for Iran, because it triggers the fear of the spread of the chaos, the fear of the instability in both security-wise and energy-wise. Sementara itu, ketegangan di Selat Hormuz belum mereda. Sebuah kapal tanker terbakar di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran mengatakan kapal itu menjadi target setelah mengabaikan peringatan militer Iran. Kapal mencoba menggunakan rute selatan selat tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran. Garda Revolusi Iran menuduh militer Amerika menyesatkan kapal-kapal dan mendorong mereka menuju jalur selatan Hormuz. Iran menuntut agar kapal-kapal menggunakan rute yang lebih dekat ke pantainya dan berkoordinasi dengan otoritas maritim Iran. Sementara itu, blokade laut oleh Amerika Serikat juga masih dijalankan. Dengan demikian, konflik Timur Tengah hingga kini masih berlanjut, masih jauh dari kata berakhir. Tim Liputan Kompas TV. Malam hari ini sudah bersiap saudara, karena laga Indonesia versus Vietnam diperkirakan akan jadi duel panas di Piala AFF. Dua tim incar kemenangan demi bisa lolos ke semifinal lebih cepat. Kita bahas sesaat lagi bersama rekan saya Radi Saputra. Saudara, keluarga korban penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb tak dapat menahan tangis sambil menunggu kabar terbaru proses evakuasi. Keluarga berharap korban ditemukan selamat. Sambil menitikan air mata, keluarga dan sejumlah kerabat menanti kabar Siti Fatimah, adalah warga Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga mengungkap Siti sedang menjemput anaknya yang baru selesai magang di luar negeri. Keluarga kemudian baru tahu bahwa Siti dan anaknya jadi penumpang KM Mutiara Sentosa II yang terbakar kemarin setelah melihat siaran langsung di media sosial. Dia jemput anaknya, Pak. Dia kan anaknya turun dari Jakarta, dia kan dari Thailand. Taiwan, anaknya dia jemput di Jakarta, lalu ada kukirim ke Surabaya dari nomornya bapaknya di Surabaya, lalu
mendengar berita kebakaran di sini, dia naik kapal media Surabaya. Oh berarti saudara ini ibu berdua sama anaknya? Iya, berdua Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Saudara, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dengan tuntutan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum yang menjelaskan syarat pemberian ganti rugi dalam proses penyidikan. Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon menghadirkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Henry Jayadi, sebagai ahli. Di hadapan majelis hakim, Henry menjelaskan ganti rugi dalam proses pidana dapat diberikan apabila terdapat tindakan aparat yang bertentangan dengan hukum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemberian ganti rugi harus melalui mekanisme hukum yang berlaku dan dinilai berdasarkan parameter yang ditentukan dalam persidangan. Tidak serta-merta tuntutan itu dibayarkan oleh negara akibat perbuatan itu, tapi harus melalui mekanisme yang namanya pra-peradilan. Nah, sehingga dapat dinilai apakah tuntutan ganti kerugian melalui pra-peradilan tadi itu dilihat alasan hukum kenapa hakim memutus ini salah nahan. Apakah Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo menilai keterangan ahli yang dihadirkan pihak termohon Polda Metro Jaya justru mendukung argumentasi hukum yang diajukan pemohon. Usai sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji mengatakan keterangan ahli yang dihadirkan Polda Metro Jaya lebih banyak menguatkan dalil permohonan yang diajukan pihaknya. Menurutnya, meski ahli dihadirkan oleh pihak termohon, sejumlah keterangan yang disampaikan sejalan dengan dasar hukum yang digunakan dalam permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Kalian saya dihukum di 3 ahli tadi, posisi ahli justru pendapatnya banyak lebih menguntungkan kita. Meskipun dia berusaha untuk menolak beberapa argumentasi yang sebenarnya dari awal sudah dia bangun gitu loh. Tapi kami yakin dan percaya bahwa panitra kemudian hakim juga sudah jeli dalam melihat alur dari pendapat ahli. Misalnya tadi ahli menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 KUHP yang baru, terhadap seorang tersangka, terdakwa, terpidana yang ketika ditangkap dan ditahan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak mempunyai alasan yang sah, maka bisa dimintakan ganti kerugian. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml, setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro. Setelah ini ada rekan Astri Gunawan dalam Berita Utama. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh